Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang golongan darah yang langka. Nah, Dika sendiri golongan darahnya? Aku O. O ya? Kamu? Saya juga O. Sama dong kita ya. Berarti kita satu keluarga. Kita satu keluarga ya. Baik, ya pemirsa, seperti kita tahu bahwasanya secara umum golongan darah ini dibagi menjadi 4 ya. A, B, O dan juga AB. Tapi ternyata dari keempat golongan darah ini, golongan darah AB yang paling langka. Paling langka dan sedikit ya jumlahnya Langka dan ya. sedikit. Di dunia itu hanya sekitar 4%. 4% dari seluruh penduduk dunia. Oh ya? Dan di Indonesia hanya 6,6%. Bayangkan, ini memang sedikit sangat sekali sulit kan. ya. Kalau O itu sekitar 40-an lebih persen ya. Jadi kita masih aman lah istilahnya. Masih aman ya. Nah, untuk membahas kenapa ada fenomena seperti ini, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Dr. Salimar Salim, Mars, selaku Kepala Unit Donor Darah PMI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau lebih lanjut, mengapa ada fenomena golongan darah langka, kita saksikan dulu tayangan berikut. Manusia memiliki 4 golongan darah, golongan A, B, O, dan AB. Dari keempat golongan darah tersebut, golongan darah yang paling banyak ditemui di dunia adalah golongan darah O, sedangkan golongan darah AB merupakan golongan darah terlangka di dunia. Jumlah golongan darah AB hanya 4% dari jumlah penduduk dunia, dan di Indonesia jumlahnya hanya mencapai 6,6% dari keseluruhan jumlah masyarakat Indonesia. Golongan darah AB awalnya ditemukan pada tahun 1901 oleh Alfred von de Castello dan Adriano Strulli. Golongan ini memiliki 2 antigen, yaitu sel darah merah dengan antigen A dan antigen B. Kedua antigen ini tidak banyak dimiliki manusia. Penelitian terakhir membuktikan bahwa golongan darah AB hanya bisa mendonorkan darahnya ke sesama pemilik golongan darah AB. Itu sebabnya PMI menganjurkan pendonor yang memiliki darah AB melakukan donor rutin setiap 3 bulan sekali. Ya, pertama kenal dulu temen ada yang butuh darah, ya akhirnya pertama kali donor, terus ada dokternya suruh untuk donor lah, untuk apa, karena darahnya banyak yang darah AB-nya banyak yang kurang katanya. Ya karena saya tahu jarang cari, makanya saya rajin donor aja. Mendonorkan darah yang tergolong langka sangat diperlukan, karena transfusi darah dari golongan yang tidak kompatibel dapat mengakibatkan beberapa penyakit seperti anemia, hemolisis, gagal ginjal, hingga berakibat pada kematian. Ya, ini kalau kita lihat memang sangat dibutuhkan ya golongan darah AB. Jadi memang dianjurkan juga yang bergolongan darah AB untuk mendonorkan darah secara rutin, karena bisa membantu teman-teman lain juga bergolongan darah sama ya. Iya, karena juga kita berbicara tentang nyawa. Betul. Oke, langsung kita sapa dokter kita hari ini. Selamat pagi, selamat datang di Halo Indonesia, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Dokter, dokter selalu menanyakan kabar ya. Baik. Selalu kabarnya sehat baik. apa enggak? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Oke, Dok, ini kita lihat tadi di tayangan tahun 1901, Alfred von de Castello dan Adriano Strulli menemukan golongan darah baru perpaduan antara zat antigen A dan B, kemudian menjadi golongan darah AB. Nah, kemudian apa yang membuat golongan darah AB ini menjadi langka, Dok? Sebenarnya kalau dibilang langka ya nggak gitu langka ya, tapi agak sedikit dibanding dengan golongan lain seperti resus negatif itu memang langka ya. Nah, kalau AB itu memang hanya kurang lebih 6,6 sampai 7% penduduk Indonesia yang punya. Dan itu memang dari sananya ya, kita nggak tahu dari sononya gitu ya, bahwa itu AB itu hanya sekian persen. Setelah diteliti di penduduk Indonesia ternyata cuma 6,6 sampai 7%. Mudah-mudahan dengan makin banyaknya orang melakukan pemeriksaan golongan darah, mudah-mudahan ini makin bertambah gitu ya, sehingga selama ini kelangkaan darah AB pada waktu-waktu misalnya ada libur panjang atau mungkin bulan puasa ya, itu mungkin akan bisa kita atasi kalau masyarakat Indonesia mau melihat mendonorkan darahnya dan sekaligus tahu apa golongan darahnya. Oke, ini kalau berpikir tentang kelangkaan, pasti ada penyebab dan ada faktornya. Apa sih yang membuat golongan darah ini memang jumlahnya lebih sedikit daripada golongan darah yang lain? Kita nggak ini ya, memang itu dari dulunya seperti itu. Di dunia pun seperti itu, hanya sedikit. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia masih tergolong apa ya, sangat langka tidak. Tetapi memang dari mana ya, dari sananya, dari sononya katanya itu yang menyebabkan itu sedikit. Dicek lagi, kalau misalnya saya melakukan suatu
tanya siapa yang bergolongan darah A gitu kan, banyak tuh yang tunjuk tangan. Tapi kalau AB paling 1-2 gitu lah yang tunjuk tangan. Jadi memang kalau kita lihat dari penelitian memang AB ini sedikit ya. Oke. Ini kalau kita mencoba mengutip salah satu mungkin istilah dalam perekonomian, stock and demand. Jadi orang yang mentransfusikan darah dan juga yang meminta darah dari AB itu sendiri bagaimana persentase di Indonesia, Dok? Ya, jadi begini, kalau misalnya secara normal seperti sekarang ya tidak stok darah kita normal gitu ya. Artinya kalau stok darah itu kalau DKI Jakarta itu 4 hari di penyimpanan kita 4.000 kantong itu baru aman. Tapi kalau kurang dari itu kita harus mencari ini ya. Nah, kalau misalnya gak AB pada saat sekarang itu tidak masalah. Ya. Karena orang yang bergolongan darah ibu itu sedikit. Tetapi ketika itu kurang darah pada waktu bulan puasa, orang tidak banyak mengeluarkan darahnya, kemudian juga pada waktu libur panjang, itu akan menyebabkan gangguan. Karena banyak yang sakit yang golongan AB, yang golongan AB tidak ada yang mendonorkan darahnya. Itu yang jadi permintaan dengan suplainya memang suplai tidak berbanding ya. Tapi kalau pada saat sekarang itu biasanya sih bisa kita atasi. Oke, ini kalau misalkan ini kasus sendiri ya, misalnya ayah saya memang bergolongan darah AB, sedangkan ibu O, tapi anaknya seluruhnya O. Kenapa? Apakah ini jadi faktor tersendiri akhirnya golongan darah AB menjadi sedikit persentasenya? Apakah dia juga sulit untuk menurunkan golongan darah? Enggak tergantung di situ ya. Oke. Dengan situ. Tapi memang ada perhitungan sendiri ya. Ada yang bisa kita lihat bahwa seorang yang golongan darah A misalnya B memungkinkan dia O misalnya, itu ada perhitungan sendiri. Jadi kemungkinan AB dengan O itu ya mungkin bisa saja sekian banyak O dan sekian banyak ada yang A juga ada yang B juga. Jadi memang tidak berpatokan pada itu ya. Memang jumlahnya saja yang sedikit akhirnya juga memang jumlahnya sedikit. Oke. Kalau kita berbicara masalah perbedaan golongan darah yang mungkin ada 4 tadi dan saya yakin ada perpaduan ya ketika terjadi transfusi atau donor darah. Nah kemudian ketika memang ada perbedaan dari darah yang langka ini, kemudian semisal stoknya tidak ada, kemudian apakah memungkinkan untuk yang serupa golongan darahnya untuk ditransfusikan dan tidak terjadi aglutinasi atau penggumpalan darah? Ya, seperti apa, Dok? Jadi kalau sekarang itu memang harus kita samakan. Artinya sekarang tidak boleh lagi O itu memberi kepada semua dan AB bisa menerima semua. Kalau kita dulu pelajari kan gitu. Ternyata dengan makin meningkatnya penelitian tentang darah, ternyata tuh ada antigen-antigen baru yang timbul, ada antibodi baru yang timbul di dalam plasmanya ataupun dalam sel darah merahnya. Sehingga kalau kita lakukan walaupun O sama O itu kita transfusikan bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Misalnya begini, seperti resus negatif, ya seorang ibu yang resus negatif dan anaknya resus positif itu bisa terjadi semacam penggumpalan, ya jadi nggak cocok ya, sehingga timbullah anaknya menjadi kuning. Jadi ada hemolytic disease of newborn ya gitu ya. Nah, kuning oleh karena itu kita tidak sekarang tidak ada lagi yang bisa kita berikan AB nggak ada darah yang lain, AB bisa terima, nggak bisa kayak gitu. Jadi memang sekarang benar-benar lebih lebih spesifik lah ya Bu ya. Spesifik dan harus O sama O, AB sama AB dengan resus yang sama juga. Dengan resus yang sama. Oke, ini selain AB ada resus negatif yang juga sebenarnya yang benar-benar langka dan kita akan bahas setelah jeda berikut ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.